Halo semuanya, selamat datang kembali di Ichigo Channel. Hari ini aku akan berbagi pengalaman seram yang benar-benar membuat kami ketakutan hingga harus meninggalkan kontrakan sebelum proyek selesai. Kisah ini menjadi pengalaman yang sangat tidak terlupakan bagi kami. Ayo kita dengarkan ceritanya sampai habis. Dan jangan lupa subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya untuk mendengarkan cerita-cerita selanjutnya. Saat itu, aku Andre bekerja bersama Pak Joni sebagai leader dan Mbak Krista yang mengurus keuangan. Kami mendapatkan proyek di Cilacap selama 1 bulan. Untuk efisiensi, kami menyewa sebuah rumah besar di komplek perumahan. Rumah itu memiliki 5 kamar tidur, kebun luas di belakang, dan sebuah gudang kecil di dekat kamar mandi luar. Namun salah satu kamar di bagian depan tidak boleh ditempati dengan alasan yang tidak jelas oleh pemiliknya. Aku menempati kamar yang hadap ke kebun belakang. Kamar ini memiliki kamar mandi yang cukup luas, tapi auranya terasa berat sejak pertama kali aku masuk. Mbak Krista memilih kamar di sebelah kamar kosong itu, sedangkan Pak Joni berada di kamar tengah. Awalnya semua terlihat baik-baik saja, hingga hari ke-11. Malam itu, aku dan Pak Joni sedang di luar. Tiba-tiba Mbak Krista menelpon dengan suara panik, meminta kami segera pulang. Dia mengatakan bahwa ada suara dari gudang yang terkunci, seperti orang sedang mencoba membuka pintu itu dari dalam. Sedangkan kuncinya tidak ada. Lalu siapa yang ada di dalam itu? Setibanya di rumah, kami mendapat Mbak Krista gemetar ketakutan. Untuk membuatnya lebih tenang, aku membiarkan pintu kamar tetap terbuka setiap malamnya, supaya dia tidak merasa sendirian bekerja hingga larut. Malam berikutnya, aku mendapat pengalaman yang juga menyeramkan. Aku mengalami hal aneh. Ketika sedang bersantai di kamar, aku melihat bayangan hitam melintas menuju kamar mandiku. Aku langsung meriksa, tapi kamar itu kosong. Kamar mandi itu kosong. Tidak ada seseorang atau sesuatu di dalam. Aku coba tidak memikirkan hal itu lagi. Tapi beberapa saat kemudian, aku mendengar suara dari kebun belakang, seperti ada yang memainkan sandal. Aku pikir tidak mungkin ada orang di kebun, karena akses ke sana terkunci rapat dan temboknya tinggi-tinggi. Tapi ketika aku memandang ke arah jendela, aku memperhatikan ke arah jendela, aku melihat sosok putih lompat-lompat di luar. Dengan bantuan cahaya redup lampu dari kebun, aku melihat dengan jelas itu pocong dengan kain putih terikat di kepalanya. Aku berusaha tetap tenang. Aku berusaha tetap terkendali. Lalu aku coba memasangkan earphone di telingaku dan membaca doa, memaksa diriku untuk tidur di balik selimut. Keesokan harinya, Pak Joni memutuskan pulang ke Cirebon. Dia mengatakan ada kabul mendadak, tapi wajahnya tampak pucat dan penuh ketakutan. Kami tidak menanyakan alasan yang lebih jauh, meskipun aku dan Mbak Krista mulai curiga bahwa ia juga mengalami sesuatu di rumah ini. Hari itu aku dan Mbak Krista coba mencari bantuan untuk membersihkan rumah.
karena ada makanan yang berserakan dan kami tidak sempat membersihkan. Warga sekitar menolak mentah-mentah. Mereka berkata, kalau rumah itu saya nggak berani. Diskusi kami semakin intens. Mbak Prista akhirnya mengaku sering melihat bayangan hitam berkelebat di dalam rumah. Aku pun menceritakan hal yang serupa. Malam itu, kami memutuskan tidur di dalam satu kamar yang sama karena kami sangat ketakutan saat itu. Ketika kami sedang bersiap tidur, bau bangkai tiba-tiba menyeruak di seluruh ruang. Aku merasa ini sudah kelewatan. Aku memberanikan diri menghubungi bapak pemilik kos yang dekat dengan lokasi kerja kami. Beliau setuju membiarkan kami pindah malam itu juga. Ketika sedang beres-beres barang, pada barang terakhir yang aku akan masuk ke mobil, aku kembali lagi dalam untuk memastikan tidak ada barang yang ketinggalan. Aku melihat sosok pocong berdiri di ujung ruangan, menatapku dengan ekspresi sedih. Tubuhnya penuh dengan darah. Dan aku hendak keluar, Mbak Prista tiba-tiba berteriak menuju ke sisi lain ruangan. Aku menoleh dan melihat wanita berbaju putih dengan rambut yang sangat panjang, tertawa cekikikan. Suaranya membuat seluruh tubuh merinding dan aku, Mbak Prista, langsung berlari ke mobil tanpa menoleh lagi. Kami menyalakan mobil dan menggas mobil itu melewati portal rumah. Mobil yang awalnya terasa berat tiba-tiba menjadi ringan setelah jauh dari rumah itu. Keesokan harinya Bapak Kos baru menceritakan sejarah rumah tersebut. Pocong yang kami lihat ternyata adalah arwah kakak pemilik rumah yang tewas mengenaskan dalam kecelakaan tragis. Selain itu, rumah itu juga dihuni oleh sosok wanita yang sering terlihat di dekat kebun. Dan ada juga makhluk bertinggi besar berbulu sering juga muncul di malam hari. Setelah pindah, kami mendapatkan kabar Pak Joni jatuh sakit setelah pulang ke Cirebon. Istrinya yang memiliki rumah buat indigo mengatakan rumah itu dihuni oleh 3 makhluk berbeda, pocong, kuntilanak, dan genderuwo. Semua teror yang kami alami akhirnya terjawab dan kami merasa lega keluar dari rumah itu. Cerita ini menjadi pengalaman tak terlupakan bagi kami. Bagi kalian yang mendengarkan cerita ini, ingatlah untuk berhati-hati memilih tempat tinggal, terutama jika auranya terasa tidak beres. Sekian cerita dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya di Ichigo Channel. Sampai jumpa.